Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua kelas 3 masih dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan masih bersemangat dalam setiap mengikuti proses pembelajaran yang Bapak sampaikan. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang materi yang ada di bab 4 di halaman 53 tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kompetisi dasar pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua menceritakan masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kita di pagi hari ini, setelah selesai proses pembelajaran maka diharapkan seluruh siswa di kelas 3 mampu yang pertama mengetahui kelahiran dan silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua menceritakan kelahiran dan silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan materi pembelajaran bab 4 tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan anak-anak semua buka buku paketnya, lihat halaman 53 54. A. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam sejarah lahir pada hari Senin. Tanggalnya 12 bulannya Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Bapak ulangi, Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan tahun Gajah? Nah, karena dalam sejarah disebutkan pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota Mekah itu diserang pasukan bergajah dari Ethiopia yang dipimpin oleh Abrahah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi walaupun dengan tentara yang banyak, dengan tentara yang kuat untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi apa yang mereka inginkan itu tidak terwujud karena Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan sekelompok burung ababil yang membawa batu dari neraka Sijil untuk menghancurkan pasukan gajah. Jadi itulah kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan dengan tahun gajah, karena pada saat kelahiran beliau bertepatan dengan diserangnya kota Mekah oleh pasukan bergajah dari negeri Ethiopia yang dipimpin oleh Abraha. Ketika Muhammad lahir, kakeknya memberi nama dengan nama, ada yang mengatakan Ahmad, ada yang mengatakan Muhammad, sama saja. Muhammad itu yang berarti orang yang terpuji. Kenapa demikian? Karena Abdul Muthalib itu berharap agar cucunya itu menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Jadi Abdul Muthalib itu memberikan cucunya yang baru lahir dengan nama Muhammad yang berarti orang yang terpuji, dengan harapan agar cucunya nanti, agar Muhammad itu menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Itu tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, B. Silsilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi Muhammad itu bernama Aminah binti Wahab. Jadi ibu Nabi Muhammad itu bernama Aminah binti Wahab. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Jabatan Abdul Muthalib pada saat itu di kota Makkah sebagai siqayah atau pengawas sumur jam-jam. Tugas siqayah adalah menyediakan air yang dibutuhkan oleh para pengunjung
Ka'bah setiap tahun. Ka'bah itu dikunjungi oleh orang-orang yang ingin beribadah. Jadi tugas si kaya adalah menyediakan air yang dibutuhkan oleh para pengunjung Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Dari pihak ibunya Nabi Muhammad itu berasal dari Bani Zuhrah. Jadi dari pihak ibunya Nabi Muhammad itu berasal dari Bani Zuhrah, sedangkan dari pihak ayahnya ia berasal dari Bani Hashim. Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah wafat ketika dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Jadi wafatnya itu ketika tepat berada di kota Yasrib atau yang sekarang dikenal dengan nama kota Madinah. Abdullah meninggal karena sakit dan dimakamkan di Madinah. Dalam sejarah disebutkan bahwasanya Abdullah itu meninggal 3 bulan setelah menikah dengan Aminah. Adapun kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini, Muhammad itu lahir pada hari Senin. Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571. Ayahnya bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Aminah. Muhammad dari pihak ayahnya berasal dari Bani Hashim, sedangkan dari pihak ibunya ia berasal dari Bani Zuhrah. Ini saja kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini atau materi pembelajaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit dari apa yang Bapak sampaikan, anak-anak semua dapat memahami dari penjelasan Bapak. Kalaupun ada nanti yang kurang paham, silakan ditanyakan kepada Bapak. Sebelum Bapak mengakhiri proses pembelajaran di pagi hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kalian bernyanyi, ikuti dulu apa yang Bapak sampaikan. Pada zaman dahulu kala, kisah zaman jahiliyah, telah lahir seorang Nabi Muhammad, utusan Allah. Nama ayahnya Abdullah, ibu tercinta Siti Aminah. Kakek beliau Abdul Muthalib, paman beliau Abu Talib. Pada usia 25 menikah dengan Siti Khadijah, dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama bernama Al-Qasim, yang kedua bernama Abdullah, yang ketiga bernama Siti Zainab, yang keempat namanya Ruqayyah, yang kelima bernama Ummu Kulsum, yang keenam bernama Fatimah. Semuanya bernasab mulia dari Bani Hashim, Quraisy ternama. Nah, itu nyanyian tentang silsilah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akhiri proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.